Halo semua, kami dari kelompok 20 ingin menjelaskan tentang game theory in strategic managing oligopoly model. Next. Pasar oligopoli. Jadi definisi dari oligopoli itu tiap perusahaan tuh pastinya memiliki pesaing. Tetapi karena sudah bertahan dan melakukan strategi di pasar, perusahaan tersebut akan menghadapi persaingan yang tidak tinggi, sehingga mereka tidak hanya menjadi price taker. Kondisi ini disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna, yang berarti di dalam pasar tersebut jumlah penjual dan pembelinya hanya itu saja dan sedikit. Salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna adalah oligopoli. Oligopoli adalah sebuah pasar yang hanya terdiri dari beberapa penjual yang menawarkan produk yang mirip satu sama lain dan memasang harga yang hampir mirip di produknya. Next. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama itu produk yang dijual itu homogen. Jadi salah satu yang menjadi ciri-ciri pasar oligopoli ini produknya yang homogen. Karena produsen hanya memasarkan produk yang homogen, tetapi mereka memasarkan berbagai varian dari produknya. Habis itu yang kedua, dijalankan oleh sedikit produsen. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yang paling mencolok itu betapa sedikitnya produsen yang bergabung dan berjalan di pasar ini. Jadi batas jumlah produsen yang ada di pasar ini sekitar kurang dari 10 produsen. Sehingga pasar ini dijadikan persaingan yang tidak sempurna. Habis itu ciri yang ketiga, produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Jadi di dalam pasar oligopoli ini, produsen utama yang menjadi acuan sehingga produsen cabang hanya mengikuti kebijakan yang digunakan produsen utama. Jadi contohnya kebijakan produsen utama untuk mengganti produk lama dengan produk yang baru harus diikuti sama produsen ya cabang yang lainnya. Habis itu ciri-ciri yang keempat, harga produk mirip-mirip dengan yang lain. Jadi di pasar oligopoli harga relatif sama dikarenakan kebijakannya mengikuti produsen utama sehingga produsen biasa hanya akan menyesuaikan harga. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir itu terdapat tantangan yang besar bagi produsen baru. Jadi produsen baru itu biasanya akan kesulitan saat bergabung ke pasar oligopoli karena produsen lama sudah lebih terkenal lebih dahulu dan mereka memiliki pemasaran yang sudah matang. Next. Contoh pasar oligopoli. Jadi contoh pasar oligopoli di kehidupan sehari-hari itu ada industri mobil, industri motor, smartphone, air mineral. Kenapa mereka bisa jadi termasuk ke oligopoli? Karena di dalam pasar mereka hanya terdapat beberapa produsen yang mencolok, yang menawarkan produk yang homogen, dan terkadang mereka itu memasang harga yang hampir mirip dengan pesaing yang lain. Contohnya, di industri smartphone deh, brand iPhone dan Samsung yang lebih mencolok dibandingkan yang lain. Mereka hanya memasarkan produk gadget mereka dan selalu mengeluarkan produk baru dengan harga yang relatif mirip-mirip satu sama lain. Terus contoh lainnya ya, di industri mobil dan motor pun juga sama, di mana brand Honda, Toyota, dan Suzuki menjual produk yang homogen. Dan mereka memiliki konsumen yang paling banyak dibandingkan brand-brand lain. Next. Nah, ini salah satu contoh
pasar oligopoli, yaitu ada Kinked Demand Curve Model. Jadi model Kinked Demand Curve ini dikemukakan oleh Paul Sweezy. Model Kinked Demand Curve menjelaskan bahwa setiap perusahaan menyesuaikan harga untuk mempertahankan bagian pasar tersebut. Perusahaan tidak akan menaikkan harga jika perusahaan lain juga tidak menaikkan harga, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan perusahaan tersebut akan kehilangan pelanggannya. Dan juga sebaliknya, jika perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain juga memiliki inisiatif untuk menurunkan harganya agar mereka tidak kehilangan konsumennya. Jadi oleh sebab itu, perusahaan yang termasuk di bidang duopolis tidak akan menaikkan, mengubah harganya dan mengembangkan perusahaannya di pasar tersebut. Nah, ini contoh dari model Kinked Demand Curve. Next. Habis itu ada contoh yang lainnya, yaitu Cornet Model. Jadi Cornet Model itu dicetuskan oleh Augustin Cornet yang merupakan seorang ahli matematika asal Prancis. Model Cornet adalah salah satu model dari oligopoli yang menjelaskan bahwa beberapa perusahaan memproduksi barang yang merupakan substitusi sempurna atau homogen dan substitusi tidak sempurna atau differentiated. Nah, model Cornet ini menjelaskan perusahaan yang ada di pasar akan menentukan kuantitas barang yang akan diproduksi. Kemudian mereka akan menentukan harga yang sesuai dan bisa diterima di pasar. Model Cornet itu juga mengasumsikan bahwa perusahaan mereka secara independen tingkat produksi yang memaksimalkan laba. Next. Nah, model Cornet tuh ada ciri-cirinya juga. Jadi ciri-ciri yang pertama tuh terdapat beberapa perusahaan saja yang memiliki banyak konsumen. Terus yang ciri-ciri kedua tuh semua perusahaan yang ada jenis barang yang diproduksi oleh perusahaan itu bersifat seragam, homogen. Habis itu semua perusahaan memiliki statement jika pesaingnya tetap mempertahankan output konstan jika ada salah satu pesaing yang merubah harga outputnya. Habis itu yang terakhir perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar ini. Next. Nah, ini perbedaan dari model Cornet dengan model Kinked Demand Curve. Jadi perbedaan yang pertama itu di model Cornet, jika salah satu perusahaan melakukan perubahan pada tingkat produksinya, maka tidak diikuti perubahan tingkat produksinya oleh perusahaan lain. Nah, sebaliknya kalau di Kinked Demand Curve, jika salah satu perusahaan melakukan perusahaan tingkat produksinya, maka pesaing lainnya akan melakukan perubahan pada tingkat produksinya juga. Habis itu perbedaan yang lainnya, yang kedua, di model Cornet, jenis produksi barang yang ada di pasar bisa seragam atau homogen dan berbeda atau differentiated. Sedangkan di model Kinked Demand Curve itu jenis produksi barangnya yang ada di pasar itu bersifat seragam atau homogen. Next. Reaction function. Jadi apa itu reaction function? Reaction function itu adalah suatu sistem yang menentukan tingkat profit maximizing pada tingkat output tertentu dari perusahaan karena pengaruh tingkat output hasil dari perusahaan lain. Habis itu apa itu equilibrium? Equilibrium adalah keseimbangan peristiwa di mana tidak ada perusahaan yang ingin merubah tingkat produksi outputnya. Next.
Ini ada rumus-rumus dari reaction function. Jadi rumus yang pertama itu rumus marginal revenue. Jadi rumusnya itu P sama dengan A dikurang B buka kurung Q1 plus Q2 tutup kurung. Nah, habis itu ada rumus reaction function, yaitu Q1 sama dengan R1 buka kurung Q2 tutup kurung sama dengan A min C C1 per 2B. Nah, dikurang lagi setengah dari Q2. Habis itu yang Q2-nya itu sama dengan R2 buka kurung Q1 sama dengan A kurang C2 per 2B kurang setengah dari Q1. Habis itu ada rumus reaction function buat Carnot, yaitu P sama dengan A dikurang B buka kurung Q1 plus Q2. Kemudian rumus cross function, yaitu C1 buka kurung Q1 sama dengan C1 Q1. Nah, rumus yang terakhir nih, rumus profit max. Stakeholder model merupakan model pengambilan keputusan perusahaan secara strategis, di mana para perusahaan diharapkan untuk membuat keputusan berurutan. Stakeholder model ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menjelaskan pengambilan keputusan secara strategis yang ada di dalam pasar oligopoli. Stakeholder model juga biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menentukan gabungan dari jumlah pemimpin dan pengikut yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Suatu industri dapat disebut sebagai stakeholder model oligopoli apabila terdapat beberapa firma atau perusahaan yang memiliki banyak pelanggan. Firma atau perusahaan tersebut dapat memberikan produk yang berbeda dari perusahaan lain dan produk tersebut bersifat homogen. Perusahaan pemimpin di dalam pasar dapat menentukan harga produk di dalam pasar sebelum perusahaan-perusahaan lainnya dapat menentukan harga produk yang akan dijual. Seluruh perusahaan lainnya atau perusahaan pengikut hanya dapat mengambil keuntungan penjualan dalam segi produksi dan produk yang dapat dijual berdasarkan hasil dari keputusan yang dibuat oleh perusahaan pemimpin, dan perusahaan pemimpin lainnya memanfaatkannya untuk mengambil keputusan maksimal. Adanya batasan ancaman yang dapat menyerang perusahaan pemimpin di dalam pasar. Perusahaan pengikut tidak dapat asal menyerang perusahaan pemimpin begitu saja, dan sulit bagi firma lain untuk muncul ke dalam pasar tersebut. Untuk menyerang perusahaan pemimpin di dalam pasar, diperlukan strategi khusus dan usaha maksimal yang harus diberikan oleh perusahaan lainnya. Dasar teori Stackelberg Model. Stackelberg Model pertama kali ditemukan oleh seorang ekonom dari negara Jerman yang bernama Heinrich Werner von Stackelberg pada tahun 1934. Stackelberg Model pada dasarnya mengasumsikan adanya satu perusahaan yang berperan sebagai pemimpin di dalam pasar, dan perusahaan lainnya berperan sebagai pengikut. Pada Stackelberg Model, juga pemimpin perusahaan diasumsikan agar dapat berpikir dan bertindak secara strategis dalam mengambil tindakan dari rencana yang sudah diperhitungkan dan sesuai dengan harapan dari orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, orang-orang di sekitarnya juga diasumsikan agar tidak bertindak dan berpikir secara strategis. Mereka diharapkan untuk bertindak sesuai yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Stackelberg Model mengasumsikan seluruh perusahaan mengambil keputusan dilakukan secara berurutan. Perusahaan atau pemimpin akan menentukan output yang dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan, dan harga pokok akan ditentukan berdasarkan kurva permintaan dari produk tersebut. Setelah itu, perusahaan yang posisinya berada di bawah perusahaan tersebut masing-masing akan menentukan jumlah produk berdasarkan harga produk yang sudah terpasang di dalam pasar. Dapat disimpulkan bahwa dalam Stackelberg Model ini, perusahaan pemimpin adalah perusahaan yang berperan dalam menentukan harga produk di dalam pasar, dan perusahaan-perusahaan pengikutnya hanya dapat menerima dan mengikuti harga yang sudah ditentukan. Next.
Aljabar dari Stackelberg model. Rumus pertama dapat digunakan apabila perusahaan pengikut hanya dapat bereaksi setelah perusahaan pemimpin mengeluarkan output. Sedangkan rumus kedua itu digunakan apabila perusahaan pemimpin dari Stackelberg model menggunakan fungsi reaksi tersebut untuk menentukan jumlah output yang dikeluarkan untuk mendapatkan profit maksimal. Next. Better model. Better model adalah suatu industri bersifat oligopoli yang memiliki beberapa perusahaan yang bertugas untuk melayani pelanggan. Perusahaan-perusahaan yang terdapat pada better model ini mengeluarkan satu produk yang identik satu sama lain dengan marginal cost yang konsisten. Seluruh perusahaan yang ada di dalam better model ini bersaing melalui harga dan bereaksi secara optimal terhadap harga dari perusahaan lain. Pembeli memiliki seluruh informasi milik perusahaan-perusahaan di better model secara detail dan akurat, serta tidak memiliki biaya transaksi, tetapi terdapat adanya hambatan untuk memasuki pasar ini. Biasanya better model tidak digemari oleh para manajer, karena better model membuat perusahaan yang ada di dalam industri ini memiliki biaya masuk dan keluar dari industri yang sangat rendah, bahkan mendekati angka nol. Sebaliknya, bagi pelanggan, mereka sangat menyukai perusahaan yang berada di dalam better model tersebut karena dapat memberikan hasil yang sama dengan pasar persaingan sempurna. Dikarenakan informasi secara mendetail, tidak adanya biaya transaksi, dan produk yang dimiliki bersifat identik. Hal ini akan memicu terjadinya perang harga antar perusahaan pada better model. Dan perang harga ini akan berakhir apabila harga yang ditawarkan oleh semua perusahaan sama dengan biaya marginalnya. Dan pastinya tidak ada satupun perusahaan pada pasar better ini akan mengambil laba nol atau tidak mengambil keuntungan sama sekali. Suatu industri dapat disebut sebagai better oligopoli apabila terdapat beberapa firma atau perusahaan di dalam pasar tersebut yang melayani pelanggan dengan jumlah besar. Perusahaan-perusahaan di dalam pasar tersebut membuat produk yang identik dengan biaya marginal yang konsisten. Perusahaan-perusahaan yang berada di dalam pasar terlibat dalam kompetisi harga dan bertindak terhadap harga yang digunakan oleh perusahaan lain. Konsumen memiliki informasi-informasi milik perusahaan secara mendetail dan tidak ada biaya transaksi yang berlaku bagi para konsumen. Adanya batasan untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Dasar teori Bertrand model. Bertrand model pada awalnya ditemukan oleh seorang ahli ekonom asal Prancis yang bernama Joseph Bertrand pada tahun 1883. Bertrand model berlaku pada market yang memiliki perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk homogen di dalamnya, dan pengambilan keputusan juga dilakukan secara bersamaan. Berbeda dengan model-model lainnya, Bertrand model bergerak berdasarkan harga yang diberikan oleh perusahaan, bukan jumlah output yang akan diproduksi. Joseph Bertrand menggunakan model ini untuk memberikan kritik dari duopoli yang sudah dikembangkan oleh Augustin Cournot, seorang penemu Cournot model. Joseph Bertrand melakukan ini karena Bertrand tidak setuju dengan Cournot yang beranggapan apabila harga harus ditentukan oleh pasar, sedangkan perusahaan hanya dapat menentukan jumlah output dan tidak dapat menentukan harga. Karena asumsi Cournot, poin nomor 1, perusahaan dapat menentukan P1 sama dengan P2 sama dengan marginal cost. Yang kedua, pada dasarnya, marginal cost itu lebih rendah daripada P1 dan P1 lebih rendah daripada P2. Poin yang ketiga, perusahaan 1 menerima keuntungan sebesar P1 dikurang marginal cost pada setiap unit produk yang dapat mereka jual. Sedangkan perusahaan 2 tidak dapat menerima apapun. Nomor 4, perusahaan 2 memiliki hak insentif untuk menurunkan sedikit harga milik perusahaan 1 untuk menguasai seluruh pasar. Poin nomor 5, sebaliknya, perusahaan 1 juga memiliki hak insentif untuk menurunkan sedikit harga milik perusahaan 2.
dan kejadian ini pun akan terus terjadi secara berulang. Nomor 6, keseimbangan pasar akan muncul apabila kedua perusahaan dapat mengeluarkan biaya sebesar P1 sama dengan P2 sama dengan marginal cost. Next. Ringkasan. Pada Swiss model, terdapat beberapa perusahaan yang menjual produknya kepada banyak pembeli. Produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan berbeda dari yang lain. Setiap perusahaan di pasar Swiss ini yakin apabila salah satu perusahaan dapat menurunkan harga produknya, maka perusahaan lain juga secara langsung akan mengikutinya. Terdapat batasan bagi perusahaan lain atau perusahaan baru untuk masuk ke dalam market tersebut. Pada corner model, terdapat beberapa perusahaan yang menjual produknya kepada banyak pembeli. Produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan juga dapat bersifat homogen atau berbeda dari yang lain. Setiap perusahaan di dalam pasar corner yakin apabila perusahaan mengubah jumlah output milik perusahaannya, maka perusahaan pesaing tidak akan melakukan perubahan jumlah output yang dihasilkan. Adanya batasan bagi perusahaan lain atau perusahaan baru untuk masuk ke dalam market tersebut. Pada Stackelberg model, terdapat beberapa perusahaan yang menjual produknya kepada banyak pembeli. Produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan Stackelberg dapat bersifat homogen atau berbeda dari yang lain. Perusahaan yang berperan sebagai pemimpin pasar dapat melakukan tindakan inisiatif terlebih dahulu untuk menentukan jumlah output yang perusahaan tersebut ingin hasilkan. Setelah itu, perusahaan-perusahaan lainnya yang berperan sebagai pengikut dapat menentukan jumlah outputnya. Perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai pengikut dapat mengikuti jumlah output yang dikeluarkan oleh perusahaan pemimpin dan memaksimalkan keuntungan mereka berdasarkan tingkat output yang dikeluarkan. Adanya batasan bagi perusahaan lain atau perusahaan baru untuk masuk ke dalam market tersebut. Sedangkan pada Better model, itu terdapat beberapa perusahaan yang menjual produknya kepada banyak pembeli. Produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan bersifat identik dengan tingkat marginal cost yang konsisten. Seluruh perusahaan yang ada di dalam Better model bersaing melalui harga dan bereaksi secara optimal terhadap harga yang dikeluarkan oleh perusahaan kompetitornya. Pembeli dapat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terdapat biaya transaksi yang membebani pembeli. Ada batasan bagi perusahaan lain atau perusahaan baru untuk masuk ke dalam market tersebut. Next. Game environment. Pada dasarnya, pasar oligopoli dapat diketahui bahwa lingkungan permainan yang berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh keputusan yang direncanakan oleh pemain di pasar oligopoli disebut strategi. Yang kedua, hasil yang dapat diberikan merupakan keuntungan atau kerugian yang didapatkan akibat strategi yang dimiliki. Yang ketiga, urutan permainan yang penting bagi setiap pemain adalah sebagai berikut. Strategi permainan bergerak secara serentak, setiap pemain akan bergerak mengikuti gerakan dari strategi yang sudah direncanakan oleh pemain lain. Strategi permainan dengan bergerak secara berurutan. Salah satu pemain akan melakukan observasi dari gerakan yang dilakukan oleh musuhnya untuk membangun suatu strategi. Frekuensi interaksi dari persaingan. Pada game satu permainan, game yang dimainkan hanya dimainkan secara sekali. Sedangkan game yang berulang, game dimainkan lebih dari sekali dan para pemain berinteraksi dengan jumlah yang sangat banyak di dalam game ini. Next, ada game strategi. Untuk menjelaskan pola perilaku perusahaan yang bergerak di dalam pasar oligopoli, kita dapat menggunakan konsep dari game strategi. Berdasarkan konseptual, game strategi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dari pihak-pihak yang bergantung satu sama lain
dari proses pengambilan keputusan. Pada game strategi, hasil dari tindakan strategi milik seseorang dapat mempengaruhi kepada pihak lain. Hal ini pun disebut sebagai payoff. Pada Nest Equilibrium merupakan suatu situasi yang menjelaskan seperangkat strategi di mana pemain dapat meningkatkan keuntungan sendiri dengan mengubah strategi yang dimiliki. Dikarenakan pemain tersebut sudah mengetahui strategi yang akan digunakan oleh pemain lain. Situasi ini terjadi di dalam proses permainan yang melibatkan dua permainan atau lebih, di mana masing-masing pemain diperkirakan sudah mengetahui strategi milik lawannya, dan satu-satunya cara bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan mengubah strateginya sendiri. Next ada one shot game, atau bisa kita sebut juga sebagai pure strategi. One shot game merupakan permainan yang hanya dimainkan satu kali. Hal ini dikarenakan dari faktor imbalan yang sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan bagi para pemain untuk memainkannya lebih dari satu kali. One shot game ini sedikit berbeda dengan game taktis atau konvensional. Pemain dari dalam one shot game ini seringkali memiliki insentif untuk berperilaku secara oportunis ataupun egois. Untuk menerapkan one shot game ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah dengan cara menetapkan harga, menetapkan kualitas dan iklan, menetapkan koordinasi, dan mengawasi pekerja. Next ada repeated game, atau juga dapat disebut sebagai mixed strategi. Repeated game adalah game yang dimainkan lebih dari sekali. Game ini dimainkan secara berulang dan memiliki banyak interaksi antar sesama pemain di dalam game tersebut. Repeated game biasanya dimainkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Harga, ukuran dari anggaran pemasaran, modal dan tenaga yang dihabiskan untuk melakukan research dan development, serta model investasi dari perkiraan kapasitas pasokan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kolusi dalam permainan penetapan harga. Itu terdapat jumlah firma dalam pasar, ukuran dari firma tersebut, sejarah yang dimiliki dalam pasar itu, dan mekanisme hukuman yang diberikan oleh firma kepada pihak pelanggar hukum atau perjanjian. Next ada multi-stage game. Multi-stage game itu berbeda dari kelas game yang mementingkan waktu. Gerakan dari multi-stage game ini mendorong para pemain untuk membuat keputusan secara berurutan. Multi-stage game ini merupakan beberapa game yang dimainkan secara bertahap satu persatu. Untuk memahami bagaimana multi-stage game berbeda dari permainan one-shot game dan repeated game. Akan lebih baik apabila dapat memahami incentive form game terlebih dahulu. Incentive form merupakan game dari sebuah representasi dari suatu permainan yang merangkum pemain yang ada di dalam game tersebut. Informasi yang tersedia bagi para pemain di setiap game, strategi yang tersedia bagi para pemain, urutan gerakan dari permainan itu, dan hasil yang didapatkan dari game tersebut. Next. Subgame Perfectness Equilibrium. Suatu permainan yang muncul secara ekstensi dapat mencakup suatu bagian yang dapat dianggap sebagai suatu permainan yang lebih kecil. Permainan yang kecil dan tergabung ke dalam permainan yang ukurannya lebih besar disebut sebagai subgame. Salah satu faktor utama dari kemunduran suatu industri adalah ketika salah satu permainan industri
tersebut hanya terbatas pada subgame. Equilibrium dari industri tetap menjadi keseimbangan dari subgame tersebut. Subgame perfect equilibrium merupakan suatu kondisi yang menjelaskan seperangkat strategi Nash equilibrium yang disempurnakan dan tidak memungkinkan bagi pemain untuk meningkatkan keuntungan pribadi di tahap apapun dari permainan dengan cara mengubah strategi. Subgame perfect equilibrium ini merupakan subgame hasil dari penyempurnaan Nash equilibrium yang digunakan di dalam game dinamis. Suatu subgame dapat disebut sebagai subgame perfect equilibrium apabila subgame tersebut mengandung isi dari kode inisial subgame tersebut. Seluruh gerakan dan informasi yang ditetapkan dari titik tersebut harus tetap ada di dalam subgame itu.